Imam Ibnu Qayyim memberikan gambaran tentang tingkatan urutan manusia di akhirat kelak. Ya, ada 14 tingkatan manusia yang nanti akan masuk surga. Yang pertama, kedua, ketiga, ini para nabi dan rasul. Ya. Yang pertama Nabi Rasulul Azmi, yang kedua yang 20 sisanya, yang ketiga yang 124.000 dan 313 rasul. Yang keempat adalah mereka yang menggantikan para nabi dan rasul di zamannya masing-masing. Ya, para ulama warasatul anbiya. Yang kelima, pemimpin yang adil, para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para khalifah setelahnya. Ini derajat yang tinggi. Nomor 6, para mujahid yang mati syahid. Nampaknya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita nggak punya peluang lah. Tipis harapan. Kayaknya sudah nggak punya kuota itu ya. Nah, yang masih ada kuota nomor 7 sama nomor 8. Ya, nomor 9 ke atas tentu lebih ringan. Tapi yang paling tinggi kedudukannya dan masih mungkin untuk kita raih adalah ranking 7 di surga sama ranking 8. Nah, apa bedanya nomor 7 dan nomor 8? Mereka sama-sama ahlul khair. Mereka sama-sama ahli ibadah. Mereka sama-sama orang yang tiap hari waktunya habis untuk taat kepada Allah. Cuman yang nomor 7 ini, kata Imam Ibnu Qayyim, begitu dia meninggal dunia, maka malaikat langsung menutup lembar catatan kebaikannya. Ya, kenapa? Karena amalan dia setiap hari adalah amalan-amalan personal. Zikir, wirid, doa, baca Quran, ngafal, ya, kemudian apa? Bangun malam, puasa sunnah, hataman Quran, kemudian haji, umroh, ya. Pokoknya waktunya habis untuk ibadah semuanya. Itu nomor 8 yang itu ya. Adapun yang nomor 7 adalah mereka yang bukan hanya itu saja, tetapi apa? Dia punya jejak-jejak kebaikan. Ada masjid yang dia wakafkan, ada pesantren yang dia sumbang, ada anak yatim yang dia santuni, ada mushaf Al-Quran yang dia taruh di masjid-masjid, ada sumur yang dia bangun untuk masyarakat, ada tanah yang dia wakafkan untuk pesantren. Ada banyak sekali jejak-jejak kebaikan yang terus mengalir. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang ini lebih fokus dengan amalan-amalan sosial ketimbang amalan personal. Ya, maka kalau yang nomor 7, begitu dia meninggal dunia, malaikat masih terus melanjutkan jejak catatan kebaikannya walaupun dianya sudah meninggal dunia. Tapi yang kalau nomor 8, begitu dia mati, selesai buku catatan amalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk dua kelompok ini nampaknya masih logis dan paling mungkin untuk kita capai. Ya, maka nomor 7, nomor 8 tadi kalau kita bicara nomor 7-nya, ayo berpikir kita harus punya jejak-jejak kebaikan yang bisa kita andalkan. Karena besok Bapak Ibu sekalian, di akhirat, ya, itu masing-masing harus memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu di dunia, kita juga harus punya sesuatu yang bisa diandalkan. Coba kita muhasabah. Kira-kira besok sholat kita tuh bisa membantu nggak ya di sana ya? Sholat kita orang khusyuk semuanya. Ya. Baca Quran kita besok bisa diandelin nggak ya? Seperti di dunia, Ibu. Jenengan kan punya profesi, ada yang jualan gorengan, ada yang jualan baju, ada yang ini. Itu bisa diandalkan nggak ya untuk beli rumah? Bisa diandalkan nggak ya buat nyicil kendaraan? Bisa diandalkan nggak ya buat melunasi hutang? Ya, kalau penghasilannya besar bisa diandalkan buat cicilan. Nah, pertanyaannya itu bisa nggak diandalkan? Nah, amalan kita di akhirat nanti termasuk yang harus kita tanyakan, bisa nggak kita andalkan? Ya, maka ada di antara amalan yang masya Allah termasuk bisa diandalkan walaupun kita punya banyak kekurangan, yaitu amalan yang berhubungan dengan harta. Sampai saya bahasakan begini, sedekah itu nggak ikhlas nggak apa-apa. Ya, kalau ikhlas lebih baik.
Kalau jenengan sedekah nggak ikhlas, ada manfaatnya nggak Pak? Ada. Dapat pahala nggak Bu? Sedekah nggak ikhlas dapat pahala nggak Pak? Nggak dapat. Tapi bermanfaat nggak? Bermanfaat. Ada orang munafik nyumbang buat masjid, dapat pahala nggak dia? Enggak. Tapi masyarakat dapat manfaatnya nggak? Dapat. Ya. Jenengan sedekah pengennya pamer, pengennya dipuji. Yang jenengan beri adalah orang miskin, orang susah, anak yatim. Setelah dia menerima sedekah jenengan nggak dapat pahala ya karena nggak ikhlas. Tapi dia kemudian berdoa, moga-moga rezeki jenengan lancar nggih, gitu ya. Mudah-mudahan ibu jenengan yang sakit sembuh. Doanya mustajab. Ada pengaruhnya nggak buat keluarga kita? Ada pengaruhnya. Maka kita bilang sedekah nggak ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau ikhlas dunia akhirat dapat dua-duanya. Ya. Maka orang-orang zolim, orang-orang fasik itu Pak, bandar narkoba saja rajin sedekah supaya nggak gampang ketangkep katanya, gitu ya. Buat buang sial. Pernah baca wawancaranya nggak? Nonton wawancaranya? Bandar narkoba yang diwawancari sama TV itu, ya kami juga harus rajin sedekah Mbak, begitu ya. Loh, kok rajin? Iya, buat buang sial lah, begitu kan ya, supaya agak sedikit berkah katanya. Oh, narkoba kok pengen berkah? Ya berkah dunia, maksudnya bukan berkah lah ya, tepatnya berkah itu definisi syar'i kok ya. Tapi mereka pun pengen seperti itu. Kenapa? Ya, Allah tidak akan mendolimi seseorang. Hukum duniawi itu berlaku. Orang berbuat baik akan dapat kebaikan, tetapi di dunia. Ya, makanya secara logis Pak, jenengan punya teman Muslim, tapi pelit, sering bohong, nggak jujur, suka khianat. Jenengan punya teman non muslim, jujur, baik hati, suka ngasih, seneng sama yang mana? Mesti sama yang non muslim tadi. Itu logika dunia. Ya, ini bukan persoalan muslim non muslim, ini persoalan apa? Akhlak, kan begitu. Ya, makanya ada ungkapan bahwa boleh jadi seorang non muslim yang dia menegakkan keadilan, manfaatnya lebih besar daripada muslim yang berbuat zalim dan kecurangan, macam itu. Tapi itu hukum dunia nggih, bukan hukum akhirat. Di akhirat semua kebaikan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah akan dihilangkan, kobong semuanya, dijadikan debu yang berterbangan. Ya, karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bagaimana apa yang Allah titipkan kepada kita berupa ilmu, berupa harta, berupa waktu harus banyak bernilai jariah. Jangan hanya menjadi orang soleh, tapi juga muslih. Soleh itu untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, muslih itu untuk kebaikan banyak orang. Ya, salah satu nasihat Rasul adalah man aftara shaiman kana lahu ajrun mislu man shoma. Kenapa kita perlu banyak berbagi untuk berbuka orang yang puasa? Belum tentu puasa kita diterima oleh Allah. Belum tentu bangun malam kita diterima oleh Allah. Belum tentu baca Quran kita diterima Allah. Tapi jenengan punya syarat. Apa syaratnya? Ngasih berbuka ustadz, santri, para penghafal Quran yang boleh jadi mereka diterima puasanya, sholatnya, tilawahnya, zikir doanya diterima. Maka memberi berbuka kepada orang soleh tadi bukan sekedar dapat pahala puasanya, tapi dapat pahala sholat malamnya, dapat pahala tilawah Qurannya, dapat pahala zikir pagi petangnya, dapat pahala sholat berjamaahnya, dan semua kebaikan yang dilakukan mereka selama berpuasa. Ya, maka ini lagi-lagi kepentingannya untuk menyelamatkan ibadah kita yang kurang bisa diselamatkan dengan harta yang kita berikan.